Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasat Milda dengan NIM 2100268 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kali ini, saya akan membuat video presentasi mengenai mengelola komplain pelanggan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Humas dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri dan dengan Bapak Cindy Ginanjar MPD. Komplain atau keluhan adalah satu titik positif ketika dipandang dan satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga atau perusahaan menjadi lebih baik, memberikan kepercayaan, menjaga kedekatan emosional dengan para konsumen atau pelanggan. Jadi komplain bukan untuk dihindari tetapi dikelola secara profesional. Jadi faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap mutu layanan lembaga yaitu bagaimana melayani keluhan atau komplain yang konsumen berikan. Cara mengelola komplain adalah dengan terima mereka dengan lapang dada. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita untuk menyampaikan komplain, itu sebenarnya mereka memberikan data dan fakta terkait informasi yang disampaikan secara gratis. Dengarkan keluhan mereka dengan suatu titik perhatian dan layanan yang maksimal yang kita miliki. Bahkan harusnya kita yang lebih aktif bertanya tentang informasi apalagi terkait data-data dan fakta mengenai produk atau jasa kita, apalagi masukan mereka. Dengarkan semuanya dengan baik. Kunci manajemen atau mengelola keluhan atau komplain pelanggan adalah terletak pada staf, pada orang, dan pada karyawannya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengelola keluhan atau komplain menurut Kingen, yaitu sebagai berikut. Pertama, dengan kerelaan hati yang paling dalam. Kita harus berani untuk minta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali itu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah penting sekali buat kita menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka. Dan yang ketiga adalah hak restitusi. Pada tahap ini, lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan. Artinya, berikan kepada pelanggan apa saja yang memang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan terhadap produk dan jasa sebagai bentuk layanan kita sebagai pemilik. Yang keempat, tidak lanjut. Kemudian cek bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan bahwa mereka puas. Kemudian untuk beberapa waktu ke depan, kita menghubungi mereka kembali, meminta kepastian bahwa mereka sudah puas. Ada satu pendapat yang cukup sederhana disampaikan oleh Jiptono, bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau bentuk penataan atau pengaturan. Itu dilakukan oleh satu lembaga atau satu perusahaan atas reaksi ketidakpuasan. Jadi dalam proses menyelesaikan atau mengatasi sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen atau pelanggan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut, misalnya terhadap produk dan jasa, sehingga ekspektasi atau apa yang mereka terima di luar apa yang mereka pikirkan itu berbeda. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa kita sebut sebagai salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun atau apapun bentuk lembaganya di dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwa keluhan konsumen itu sebenarnya merupakan kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen-konsumen terbaiknya melalui proses penanganan yang luar biasa, penanganan keluhan yang efektif yang dapat menjadikan informasi yang berasal dari keluhan konsumen tersebut. Jadi walaupun bentuknya keluhan, tapi ini adalah satu titik positif sebagai satu landasan dalam mengembangkan kegiatan perusahaan atau lembaga ke depannya
menjadi lebih baik. Ada beberapa prinsip dalam proses penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan. Misalnya, prinsip berarti memang tidak bisa dihindari, harus dilakukan. Yang pertama, yaitu penanganannya harus segera, jangan ditunda-tunda. Kalau saat itu komplain, maka saat itu juga disampaikan, maka saat itu harus ditangani. Yang kedua, prinsipnya dan kemampuan untuk mengatur komplain. Kemampuan mengatur komplain harus punya energi, punya skill yang didesain sedemikian rupa atau menangani komplain. Sangat penting bagi suksesnya penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Stitch Brown dan Steve Tex yang dikutip oleh Anastasia barangkali bisa kita jadikan sebagai satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan oleh para konsumen. Pada saat perusahaan menangani keluhan mereka, jadi dia membaginya jadi 3 jenis. Yang pertama itu jenis harapan. Itu adalah yang pertama kita menyebutnya account sign, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu outcome atau kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Pelayanan yang lain yang kita sebut sebagai outconformist, yang kedua bentuknya adalah procedural fairness. Selain harapan atau kompensasi yang setimpal, konsumen sebenarnya juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Yang ketiga, kita menyebutnya sebagai instructional fairness. Di samping harapan-harapan konsumen juga sangat mengharapkan untuk diperlakukan secara sopan, ramah, dan jujur. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.